Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ruri Amalia. Saya mahasiswi BKI dari kelas 3D. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman belajar bersama saya mengenai perbedaan antara teori konseling barat dan teori konseling Islam. Saya akan mengambil contoh untuk teori barat, itu ada teori humanistik, dan untuk teori Islam, itu ada teori al-hikmah. Seperti apa ya perbedaannya? Mari kita simak videonya. Sebelum kita mengetahui teorinya secara mendalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu bagaimana definisi setiap teorinya. Pertama, ada teori humanistik. Teori humanistik adalah teori belajar yang memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik ini dimulai atau dicetuskan pada tahun 1940-an. Sedangkan teori al-hikmah, teori yang menjelaskan mengenai suatu pengetahuan, kesempurnaan, kebijaksanaan, dan sesuatu yang tergantung padanya akibat sesuatu yang terpuji. Teori ini sudah ada pada zaman Rasulullah. Berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125, bahwa di dalam teori bimbingan konseling Islam, itu terdapat 3 pokok pendekatan, yaitu yang pertama, ada bil hikmah, al-mau'idah, al-hasanah, dan mujadalah bil ahsan. Nah, kedua teori ini kedengarannya hampir sama ya maknanya. Lalu tokohnya pun berbeda. Pada pembelajaran teori humanistik, yang pertama itu ada David Kolb, Habermas, Hani, dan Mumford, dan Bloom Cradwell. Sedangkan teori al-hikmah itu mengacu terhadap ajaran Rasulullah SAW. Selanjutnya teman-teman, kita lihat perbedaan dari ciri-ciri kedua teori ini. Halo teman-teman, kita sudah sampai ke dalam pembahasan ciri-ciri teorinya. Bagaimana ya perbedaannya? Inilah perbedaan antara teori humanistik dan teori al-hikmah. Yang pertama, di dalam teori humanistik manusia itu memiliki kemampuan belajar yang alami. Jadi menurut teori ini, manusia itu bisa memiliki kemampuan dari dirinya sendiri. Nah, sedangkan menurut teori al-hikmah, adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau melalui perantara atau melalui malaikatnya. Nah, jadi maksudnya di sini teori ini menjelaskan bahwa perbuatan dan kemampuan yang kita miliki itu datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pada teori humanistik pembelajaran menjadi hal yang signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memiliki relevansi dengan maksud tertentu oleh individu yang berbelajar. Nah, maksudnya kemampuan dapat terrealisasikan dengan pembelajaran. Sedangkan di dalam teori al-hikmah mendiagnosa menggunakan metode ilham atau intuisi dan kasyaf atau penyingkapan batin. Nah, yang ketiga, di dalam teori humanistik, keterlibatan orang yang belajar dalam proses pembelajaran membuat proses itu berjalan lancar. Jadi, pada teori ini, kita itu membutuhkan peran orang lain dalam pembentukan kemampuan. Sedangkan, dalam teori al-hikmah, prosesnya ada ketahuladatan dan kesolihan konselornya itu sendiri. Jadi, seorang konselor itu harus paham tentunya akan pembelajaran yang diberikan oleh sifat-sifat Rasulullah. Yang keempat, teman-teman, pada teori humanistik perlu adanya penumbuhan terhadap rasa percaya diri dari orang yang belajar guna membuatnya menjadi pribadi yang mawas diri. Maksudnya, kita juga perlu adanya rasa percaya diri yang dibantu oleh orang lain. Sedangkan teori al-hikmah pada prosesnya berupa nasihat dengan menggunakan teknik ilahiyah. Ilahiyah itu merupakan teknik dengan menggunakan doa-doa atau ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan esensi dari problem yang sedang dialami. Nah, selanjutnya itu medianya itu menggunakan Quran tentunya dan sunnah serta hadis. Yang kelima, teman-teman, di dalam teori humanistik, pembelajaran sosial itu merupakan sebuah proses belajar. Pada teori ini, bahwa kemampuan itu akan terasah jika adanya pembelajaran sosial. Sedangkan pada teori al-hikmah, khusus dilakukan untuk masalah berat dan konselingnya itu tidak dapat melakukan sendiri gitu, tetapi melalui bantuan dari konselor. Seperti itu ciri-ciri perbedaan antara teori
humanistik dengan teori al-hikmah. Nah, pembahasan berikutnya itu mengenai perbedaan antara teknik-tekniknya itu seperti apa ya. Setelah kita membahas mengenai perbedaan ciri-ciri, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan kedua teknik dari teori tersebut. Pertama ada teori humanistik. Teknik pada teori humanistik dijelaskan bahwa teknik belajar di mana seseorang itu dapat berinteraksi dengan sekitarnya, terutama lingkungan alam secara benar. Mereka itu belajar tentang pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar mereka bisa mengelola lingkungan alam secara baik dan juga benar. Jadi, teknik ini menjelaskan bahwa kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, untuk teknik teori al-hikmah dijelaskan bahwa tekniknya teknik yang bersifat lahir, yaitu dengan menggunakan alat yang dapat dilihat, didengar, atau dirasakan konseli, yaitu dengan menggunakan tangan dan lisan. Seperti teknik dengan menggunakan tangan, salah satu contohnya diberikan sentuhan tangan. Jadi, seorang konseli yang mengalami stres atau ketegangan itu diberikan pijatan atau tekanan pada urat dan otot yang tegang sehingga akan mengendorkan urat dan otot-otot, khususnya pada bagian kepala, leher, dan pundak. Lalu, teknik dengan menggunakan lisan itu dibacakan doa dan berdoa dengan menggunakan lisan. Nah, seperti itulah penjelasan mengenai teknik-tekniknya. Selanjutnya, kita ke pembahasan terakhir. Pembahasan ini kita akan membahas mengenai sumber-sumber yang digunakannya. Halo teman-teman, masih semangat? Kita sekarang ke pembahasan terakhir. Pembahasan ini kita akan membedakan kedua teori tersebut dari sumbernya. Sumber yang digunakan pada teori humanistik itu merupakan sumber-sumber yang berasal dari buku-buku dan beberapa pengalaman. Sedangkan sumber yang digunakan dalam teori al-hikmah itu menggunakan Al-Quran, hadis, dan sunnah. Seperti itu teman-teman penjelasannya. Jadi kesimpulannya teman-teman, di dalam teori humanistik ini menggunakan sesuatu yang alamiah. Jadi sumber-sumbernya itu merupakan dari diri sendiri dan menggunakan hal-hal yang alamiah. Sedangkan untuk teori al-hikmah ini berkaitan dengan rencana Allah di dunia. Jadi manusia itu hanya aktornya saja. Seperti itu teman-teman. Baik, seperti itu penjelasan perbedaan dari kedua teori antara teori humanistik dengan teori al-hikmah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.